yang sudah ada petunjuknya. Jadi nanti mohon Bapak Ibu siapkan, bisa dicatat apa saja yang saya butuhkan. Nanti mohon apa ya, diklip atau dijilid sekalian juga tidak apa-apa. Silakan bisa ditulis karena silakan ditulis yang saya butuhkan. Itu jika sudah ada golongan darahnya aman, kalau belum nanti di kopiannya dituliskan di golongan darah O misalnya gitu. Ya kalau dari KTP-nya sudah tertulis kan tidak masalah, nanti saya ngambil dari situ. Kakak, SKCPNS, SKPNS, SK pangkat terakhir, SK KGB terakhir, Karpak. Iya, iya. Kecuali kalau yang CPNS baru yang belum punya Karpak. Sudah punya belum, Bu? Ini yang belum punya saya sendiri belajarnya Karpak. Iya. Iya, karena yang sudah masuk ya. Yang sudah masuk ke pangkat. Jadi kalau vaksin sudah masuk ya? Belum masuk. Apa belum? Belum masuk. Kelihatannya Pak sudah terdeteksi. Jangan kalau Pak Nana ya enggak tuh. Nanti alamat email sama nomor HP yang saya gunakan yang terdaftar di Dapodik ya. Kecuali panjenengan yang mau merubah nomor emailnya atau nomor HP-nya, nanti bisa laporan ke saya karena saya akan ngambil dari sana. Kak Dubi sudah nggak tadi? Terakhir yang sudah punya kartu Taspen, BPJS atau Askes, NPWP. Hanya panjenengan Pak, hanya yang bersangkutan yang diminta. Terus Taspen ya sudah ya, NPWP, golongan darahnya masih hampir semua berbasis online dan terkoneksi dengan BKN semua. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu MySAPK tidak bermasalah, semua sudah login, passwordnya dicatat kalau misalnya minta bantuan orang, karena mohon maaf kadang-kadang yang diminta melihat indeks profesionalitas ya, karena yang nilainya belum ya, itu karena diklatnya belum diinput, diklat disimpaknya nanti belum diinput. Terus yang kedua Bapak Ibu, siaga wajib dikerjakan, wajib. Saya harap di bulan ini atau 2 bulan ini sudah selesai semua. Paling tidak yang misalnya riwayat SK itu yang terakhir-terakhir, misalnya pangkat yang terakhir dulu, kemudian SK berkala dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau nggak mulai September atau Oktober nanti, kalau yang Agustus sudah, itu kenaikan gaji berkala itu online. Itu online oleh admin. Kalau kita masih, kemarin saya lihat SMP belum dikasih akses, jadi aksesnya masih oleh dinas. Tetapi dinas tidak akan bisa mengajukan kenaikan gaji berkala jika siaganya tidak dikerjakan. Jadi nanti akan ada peringatan untuk melengkapi di siaga. Padahal di siaga itu yang bisa melengkapi hanya pribadi masing-masing. Jadi ini saya ingatkan, yang kemarin saya sampaikan Pak Yul ada informasi penting. Jadi di siaga itu memang itu data arsip kita. Data arsip kita, SK asli semua kan, dulu sudah pernah minta pas untuk apa dulu, SAPK itu kan minta ke BPD itu ya, dulu scan-nya itu. Nah, ada 2 keuntungan. Yang pertama, panjenengan punya arsip scan-nya, kapanpun bisa diambil, disiarkan. Yang kedua, nanti kenaikan gaji berkala itu online.
selama sekolah belum dikasih akses, karena kemarin saya lihat melalui karena akun dinas sudah dikasih, saya lihat akun dinas itu ada fasilitas menambah admin dari SKPD masing-masing, tapi belum aktif. Sementara masih di dinas, aplikasinya terlalu banyak. Namanya aplikasi Sigala, sistem kenaikan gaji berkala atau apalah kepanjangannya. Cuman itu oleh admin. Nah, tugas panjenengan adalah menyelesaikan di siaga. Mohon ini diperhatikan dan kemarin saya tanya Bu Edi yang Agustus sudah pengajuannya manual nih Bu. Juli maksimal sekali Agustus itu panjenengan sudah menyelesaikan siaga. Panjenengan sudah upload semua berkas yang dibutuhkan. Seandainya ada penamaan yang salah, sudah ada petunjuknya. Saya juga tidak hafal, saya sendiri kemarin banyak yang salah juga. Sudah ada petunjuknya, penamaannya file, penamaan namanya. Di sana pada waktu upload itu sudah ada petunjuk. Misalnya diklat tahun 2023, misalnya itu ada nomor urut sesuai dengan diklat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima misalnya. Itu disendirikan dulu, dikasih nomor karena ada tahun, ada nomornya misalnya. Nah itu panjenengan perhatikan di sana sesuai dengan petunjuk yang ada di siaga, sudah ada semua. Kemudian yang selanjutnya adalah simpak doa, Bapak Ibu. Jadi kemarin pada waktu diinfokan kemarin hanya kasih waktu sehari itu loh untuk diklat-diklat yang dimakan Pak Kepala, mohon diinputkan maksimal tanggal 25 atau berapa itu ya. Ternyata betul, ternyata itu masuk langsung di indeks profesionalitas. Saya kemarin juga nggak input ternyata, tapi ternyata saya input sebelumnya, jadi masuk, nilainya masuk. Jadi kalau nilai panjenengan masih ada 60, ada yang nilai diklatnya biasanya itu yang rendah, itu berarti yang di tahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu panjenengan belum input. Kan dulu sudah input banyak sekali, saya lihat juga yang banyak itu lah 2017, 18, 19 itu banyak sekali. Tapi awalnya IP saya nggak masuk. Padahal sudah saya input banyak, ternyata itu kan tahun yang sudah lalu. Padahal setiap tahun kita itu harusnya mengikuti diklat. Ada diklat, ada seminar, ada IHT, ada workshop di sekolah kita sudah setiap tahun ada 2 kali minimal Pak Yuli ya. Ada itu ya, ada IHT atau apa itu kan nanti panjenengan bisa inputkan terus karena ini datanya selalu diambil. Jadi bukan sekali beda dengan main SAPK panjenengan. Dulu kan hanya dikasih waktu selesai gitu kan. Nanti ada waktu lagi update. Nah sekarang untuk SAPK update-nya nanti lewat saya yang tadi berkas-berkas panjenengan kumpulkan itu nanti dikirim ke BKP SDM untuk update datanya. Nanti akan semua data akan di cross check satu persatu. Dan itu untuk simpak. Jadi kemudian e-kinerja tahun 2023 masih dikerjakan. E-kinerja yang kabupaten masih dikerjakan tahun 2023 karena tahun 2024 sudah menggunakan e-kinerja yang dari BKN yang nanti akan saya jelaskan. Jauh lebih simpel pengerjaannya maksudnya. Jadi pengerjaannya jauh lebih simpel nanti di e-kinerja tahun 2024 yang sudah mulai dikerjakan 2023. Jadi 2023 panjenengan itu input 2 e-kinerja yang kabupaten dan nanti sama e-kinerja yang dari BKN. Karena SKP-nya tahun 2024 itu sudah wajib menggunakan dari data e-kinerja dari BKN hasil downloadnya. Nanti pada akan berkala di tahun Januari 24 yang untuk kenaikan pangkat atau untuk apapun yang pensiun misalnya begitu. Kalau yang pengajuan itu akan menggunakan SKP 2023. Kalau yang 2022 nanti bentuknya sama persis seperti yang 2022. Kalau kemarin kan beberapa yang membuatkan saya sebagian besar karena hanya Excel hanya edit identitas dan seterusnya, ada beberapa diedit itu sudah jadi. Kalau ini nggak bisa karena harus hasil download dari e-kinerja yang dari BKN. Jadi masing-masing wajib mengerjakan. Pengerjaannya tidak harian,
nanti di penilaiannya, kalau panjenengan kemarin kinerja yang kabupaten itu kan harian, walaupun pekerjaannya juga dirapel, kalau saya tak rapel di tanggal 1 atau tanggal 2 gitu. Tapi kasihan Pak Kepala ini penilaiannya, itu nanti kan repot sekali. Jadi nanti penilaiannya itu setiap kan ada 2 pilihan nih dari permennya itu kan ada 2 pilihan, bulanan atau triwulanan. Dulu di BKPP kan saya tanyakan pada waktu SKP masih manual, saya tanyakan itu Kabupaten Sukoharjo memilih semesteran. Iya, makanya kemarin di KPP ada penilaian semester 1, semester 2. Padahal di permennya itu bunyinya jelas bulanan atau triwulanan. Pada waktu itu saya tanyakan kok jawabannya saya kemarin diulang lagi. Ternyata betul, harus sesuai dengan permen. Milih bulanan atau triwulanan. Dinas Pendidikan memilih triwulan. Jadi nanti inputnya, kita otomatis nanti panjenengan sudah akan menginput yang Januari, Februari, Maret. Bahkan sampai Juli ya, triwulan 2 nanti. Itu sudah bisa menginput penilaiannya untuk kinerja yang dari BKN. Sudah, otomatis sudah akan diinput. Nah itu untuk kinerja yang dari BKN. Jadi Bapak Ibu akan mengisi SKP harusnya di awal tahun di Januari. Tapi karena Sukoharjo terlambat, artinya memang juga aturannya juga keluarnya juga belakang setelah itu. Kan anehnya keluarnya setelah itu, tapi harus digunakan, jadi mundur gitu kan. Januari harus sudah menggunakan SKP yang baru yang dari BKN. Jadi nanti panjenengan sudah akan bisa melakukan evaluasi bahkan sampai yang triwulan 2. Januari, Maret, kemudian April, Juni. Nanti sudah ada penilaian. Penilaian akan nanti akan bisa dilakukan apabila sudah SKP panjenengan sudah disetujui oleh atasan. Oleh atasan. Jadi besok mungkin tidak tahu nanti dikasih mandat atau ke siapa atau Bapak Kepala sendiri yang memberi catatan atau menyetujui SKP panjenengan. Setelah itu nanti baru bisa melakukan penilaian. Kalau belum melakukan pengajuan SKP dan setujui maka tidak bisa. Nah, itu Bapak Ibu yang panjenengan harus paling tidak harus selalu diingat-ingat username dan passwordnya masing-masing. Jadi punya catatan sendirilah gitu. Nah, catatannya yang berpilihan gue hilang ya Pak Jum bilang nggak biar kalau saya catatan password saya itu saya kasih di notepad. Seperti itu sama. Jadi password saya itu sama. Jadi semua. Jadi itu lebih enak mengingat-ingat. Maka coba ini. Seandainya harus tambah karakter, paling saya tambahi pagar misalnya, atau saya tambahi bintang atau apa gitu. Kalau membutuhkan karakter. Nah itu mohon selalu diingat ya passwordnya masing-masing. SAPK, siaga, simpak, kinerja kabupaten nanti sama kinerja yang BKN. Kinerja BKN user dan passwordnya sama dengan MySAPK. Jadi nanti pada waktu praktek panjenengan menggunakan user dan passwordnya MySAPK sama. Kemarin saya mau membuat punyanya Pak Kepala itu juga saya minta dulu ke Pak Kepala MySAPK-nya passwordnya apa. Kasih baru saya bisa. Karena harus membuat dulu. Karena kalau punya SKP-nya Bapak Kepala belum dibuat, maka guru tidak bisa membuat. Karena kita akan mengintervensi punyanya Pak Kepala. Jadi selama Bapak Kepala nanti belum membuat misalnya, itu kita tidak bisa. Karena nggak ada yang diintervensi. Jadi urutannya dari kepala dinas atau kabit membuat, kepala sekolah baru bisa membuat, setelah kepala sekolah membuat baru guru dan tata usaha baru bisa membuat. Jadi urutannya seperti itu. Oke, panjenengan ini nanti sudah bisa membuat karena Bapak Kepala sudah paling yang standar yang sebagai kepala sekolah itu ada manajerial, ada supervisi, ada kewirausahaan itu sudah ada. Kemudian saya tambahi kaitan dengan organisasi profesi sama
pengembangan PKB Bapak Ibu Guru. Nanti tinggal dipilih, ini kira-kira masuk yang mana intervensinya. Nah, nanti tinggal dipilih, baru bisa membuat. Isiannya nanti sama dengan yang SKP mirip, artinya SKP 2022. Kalau kemarin panjenengan hanya saya minta tanda tangan ya. Nanti kalau bingung bisa dilihat, nanti isiannya akan sama seperti itu. Isiannya paling tidak akan sama, dan panjenengan saya harap betul-betul sesuai dengan targetnya. Misalnya pengembangan diri 1 tahun itu berapa? Karena ketika sudah disetujui oleh kepala sekolah, tidak bisa diedit. Kalau yang edit Indonesia Kabupaten kan bisa kemarin, tahunan diedit lagi. Ini nggak bisa. Bahkan ketika sudah diajukan, itu nanti di kepala sekolah masih berupa draft. Berupa draft ya. Ketika kemudian dikembalikan, itu bisa diedit. Jadi seandainya panjenengan mau edit harus matur kepala sekolah, Pak ini saya ada yang salah, mau saya edit, itu kembalikan ke draft lagi. Itu harusnya di awal tahun, nanti 2024 wajib di Januari minggu 1, minggu 2 itu harus sudah selesai. Intinya itu kayak kontrak kerja selama 1 tahun. Ketika sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka tidak bisa diedit. Itu harus dilaksanakan. Nanti muncul di penilaian di sana. Ini terlaksana atau tidak. Gitu. Jadi mohon nanti betul-betul yang bisa dilaksanakan. Kalau membuat penelitian, membuat apa itu betul-betul yang memang tahun ini saya akan membuat misalnya, akan mentargetkan itu silakan. Diklat misalnya, paling saya setahun sekali 2 kali, misalnya 2 kali, ya sudah 2 kali. Tidak usah banyak, ternyata nanti yang terselesaikan hanya 3 misalnya. Lebih baik yang betul-betul sesuai dengan apa yang akan panjenengan lakukan. Beda dengan yang tugas-tugas wajib, kayak panjenengan membuat perencanaan, itu kan semua sama kan. Wajib kan sebagai wali kelas, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai apa gitu kan. Mungkin itu standar, tapi kan yang kaitan dengan pengembangan diri dengan karya-karya panjenengan itu sesuaikan dengan targetnya. Karena nanti ketika sudah di-approve, sudah disetujui oleh pimpinan, maka tidak bisa diedit lagi. Panjenengan hanya bisa mengisi penilaiannya. Artinya mengajukan untuk kayak evaluasinya, tidak bisa diedit lagi. Laporan itu hanya linknya, link Google Drive-nya, OneDrive-nya, atau kalau mau link YouTube misalnya, gitu ya, itu bisa. Jadi linknya, bukan filenya. Kalau filenya diupload, nanti servernya BKN sana ngeblok, nanti se-Indonesia ngirim file gitu. Nanti lima. Oke, itu Pak Jum jawaban saya. Semua harus ada buktinya. Walaupun yang menyetujui adalah pimpinan kita langsung, tapi jangan salah, ini nanti webnya itu langsung ke remote. Biasanya nanti ini juga termasuk lambat ya.